Subhanahu wa taala, hari ini Masjid Baitul Quddus memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama, peristiwa ini adalah peristiwa hebat, perjalanan manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menyombongkan dirinya. Boleh nggak Allah sombong? Boleh. Allah yang maha kuat, Allah yang maha suci, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kaya. Dia tunjukkan di hadapan kita semua satu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sulit dicerna dengan akal, tapi buat Allah gampang untuk mewujudkannya karena Allah maha berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gampang buat Allah menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, walaupun manusia bingung, bimbang, bagaimana kok bisa terjadi. Betul? Ibu pernah hamil? Pernah. Punya anak? Kok bisa? Kok iso? Piye? Piye iso? Caranya piye? Kan ada rumusnya. Loh, betul kan? Rumus dunianya ada nggak? Ada nggak rumus dunianya? Kenapa orang punya anak? Karena adanya pertemuan antara bukan ibu dan bapak. Masa rumusnya pertemuan ibu dan bapak? Kata ilmu biologi, karena adanya pertemuan antara sel telur dengan ovum, gitu ya. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Lahirlah si Toleh. Alhamdulillah. Tapi kalau Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, seorang perempuan tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, tidak pernah nikah, tapi punya anak. Siapa perempuan ini? Siti Maryam. Siapa anaknya? Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu, tapi tidak punya bapak. Di sini ada nggak? Yang ada bapaknya. Oh no. Itu bukan Siti Maryam, iku marfu'ah. Kalau nggak marqiyem. Peristiwa ini sengaja Allah buat supaya kita orang Banyuwangi, supaya kita orang Indonesia, supaya kita orang beriman. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha kuat, ada Allah yang maha perkasa, ada Allah yang maha pengasih, ada Allah yang maha penyayang, yang tidak pernah meninggalkan hambanya sekalipun hambanya miskin, sekalipun hambanya susah. Tapi wong jatuh cinta, wong jatuh cinta, wong itu galuh. Apa bahasa Banyuwanginya orang jatuh cinta? Wong demenan, mana ya? Kadang kala ada uang abang sayang,
nggak ada uang sendal melayang. Bilangnya cinta sehidup semati, ternyata dia yang hidup, kita yang mati. Lagi senang bersama, lagi susah bisa saja pergi. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Walaupun hambanya miskin, walaupun hambanya susah, kalau dia beriman kepada Allah, Allah tidak akan tinggalkan. Alhamdulillah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu janji Allah, bukan janji caleg, bukan janji gubernur, bukan janji solmed. Coba tanya Bu April, berapa kali solmed ingkar janji? Tapi kalau janjinya Allah, Allah tidak akan pernah bohong. Makanya Allah menunjukkan kekuasaannya di hadapan kita yang lemah, di hadapan kita yang fakir, supaya kita punya tempat untuk bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Alhamdulillah. Apa yang ditakutkan? Cowok, 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 cewek. Apa? Mau cowok yang mana? Iya. Ibu nyaut dari mau cowok yang keren. Ini rombongan sudah pada nikah belum? Iya. Belum. Mau yang mana? Saya itu diajari sama Mbah Yenul Iskandar Uyai, Masya Allah. Waktu sanawiyah, aliyah, Mbah Yenul itu pernah bilang, apa dawuh ya? Dawuh, kalau bahasa Jawanya apa? Kalau menyampaikan pesan, dawuh. Nah, pernah dawuh menyampaikan kepada santri-santri. Santri-santri tidak usah takut menjalani hidup. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berduit bisa kalah sama orang berwirid, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya yang senantiasa menyebut namanya. Jadi kalau ada apa-apa, minta aja langsung ke Allah, nanti Allah akan bantu. Urusan cewek gampang, urusan cowok gampang, urusan jabatan gampang. Itu ya itu. Dan Masya Allah, kalau kita yakini, kita imani, terbukti tuh. Karena itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat Bu April, kalau pakai akal-akalan susah ngakalinnya itu. Susah itu ngakalinnya tuh ya, susah. Ngakalinnya susah itu. Tapi kalau pakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih apa yang kita minta, cukup baca apa yang pernah ditulis oleh Nabi Sulaiman ketika ingin menaklukkan Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu. Kalimatnya singkat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha. Kita kalau jalan nih, jalan terus tiba-tiba kita ketemu sama orang, kamu tuh dapat salam ya dari teman saya. Oh, macam-macam yo. Siapa temenmu? Kapolri, Panglima TNI, Presiden. Oke. Temannya Presiden, temannya Kapolri, temannya Panglima. Kita sebut namanya, kita tenang, kita aman, kita nyaman. Orang juga segan. Bagaimana kalau kita sebut namanya Allah? Kita atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kabur. Kenapa bau jigong? Saya wiritin
Bu April saya wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 99 kali, tutup dengan sholawat Nabi. Jadi Mbah Yai Nur itu amalannya itu sholawat Jibril. Kalau kita baca itu, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Mbak April itu kalau ketemu saya takut karena saya pakai sarung. Mungkin takut saya sarungin, padahal kan bisa saya karungin ya. Kok dia takut disarungin? Mungkin karena saya ustadz kampung tradisional, dipikir gak ada duitnya, gitu ya. Padahal iya. Akhirnya main sinetron, kan ketemu tuh sama Bu April. Alhamdulillah, yang lainnya mah cium tangan kalau ketemu saya. Bu April bilang kalau saya datang kabur. Saya bilang sombong amat ini orang ya. Saya lapor nanti sama Tuhannya. Saya lapor nanti sama penciptanya. Saya lapor nanti sama Allah yang ngatur hatinya. Monitor kedua. Mau lapor nih. Ada cewek nih. Hah? Kita kalau sama ketua aja laporan, sama pimpinan laporan. Kenapa punya masalah nggak mau laporan sama Allah? Kenapa kalau punya problem nggak mau laporan sama Allah? Kenapa kalau punya masalah nggak mau laporan sama Allah? Betul nggak? Ya Allah, saya baca nih. Tadi tuh yang saya baca. Saya niatkan, semoga April jatuh cinta sama saya, senang sama saya, cinta sama saya, rindu sama saya injek tanah nih. Saya niatin jantungnya nih. Ngap. Kamu nyariin saya, April. Nyariin saya kamu, April. Dan bener, gak lama saya pergi ke Turki, sutradara BBM saya, Ustaz ada yang cari. Siapa bang? April Jasmine. Dia tanya, Ustadz yang pakai sarung kemana? Angel. Saya ada, dia pergi. Saya pergi, dia cari. Makan tuh wirid. Alhamdulillah, sekarang di bawah penguasaan saya. Dulu takut sama sarung saya, sekarang nyari isinya. Amplop. Jadi kiai-kiai itu dulu kalau dapat uang dari jamaah, namanya hadiah, itu ditaruh di lipetan sarung, amplop. Jadi kalau pulang, baby, iya ya, buka dong sarungnya. Mau ngapain? Yang isinya amplop. Ono. Dunia ini dicipta oleh Allah beserta isinya. Itu sejatinya untuk kita. Cuman kita yang kadang tidak tahu bagaimana meraihnya, mengambilnya, mendapatkannya. Yo. Ada duda nah. Kiai Alif duda, ada lagi Ustaz Agus duda. Tapi mohon maaf Kiai, saya bukan nawarin yang ini. Nenek-nenek yang saya tawarin. Masya Allah. Gitu ya. Jangan putus asa. Ojo putus harapan. Pokoknya ojo kesusulan. Ya, jangan terburu-buru. Ojo ke susu ya. Ya betul. Ojo ke susu, coklat aja lah. Nah, susu orang, coklat. Jangan tergesa-gesa. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj
naik Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Pakai apa? Buraq. Ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril makhluknya Allah. Buraq juga makhluknya Allah. Jadikan makhluk Allah sebagai kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara makhluknya Allah yang dicinta? Ibu, bapak, itu kekasih-kekasihnya Allah, yang Allah mengingatkan anak-anak supaya berbakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, setelah kamu menyembah dan tidak menyekutukan saya, ojo lali, jangan lupa ayahmu, ibumu, yang dengan sebab mereka kamu ada di dunia ini, kamu lahir di dunia ini, kamu hidup di dunia ini. Maka perlakukan mereka dengan perlakuan ihsan. Kalau ibu bapak ridho, Allah ridho Allah biridho. Makanya ibu dungakno, yuk dungakno iki toleo tolenya apa sih? Oh, bukan tolee, tolenyo, oh tole, doa apa? Dungakno si tole iki. Ya Allah, biar pinter, biar jadi orang kaya, duitnya banyak, biar punya rumah besar, tapi ahli ibadah, ahli sedekah, beriman bertakwa. Pasti ibu jarang doain gitu ya. Jangan-jangan nggak pernah lagi. Bu, ibu doa buat kulkas mulu sih. Kulkas, seragam, kerudung, tas, sendal. Tolee doain, dungono tolee. Tolenya maksudnya tolenya. Doain. Iya, didoain. Bu, saya waktu kecil belum besar. Iya. Ini generasi skincare ya. Masya Allah ya. Ini generasi skincare ya. Hebat ya. Saya kalau kesini nih, lalu apa ini? Kesini, kok mau minyak kampak ya? Ibu mau minyak kampak ya? Gak apa-apa, alhamdulillah sehat. Ibu gak tahu aja, itu di tas saya mau ada geliga, ada rasa, sama gue, aku gue. Udah 24 tahun umur saya. 42 ya. Masya Allah. Bu, orang tua itu organ. Apa organ? Orang dalam. Oh, bulat. Orang dalamnya Allah. Kalau dia minta, Allah ijabah. La ijabah bainahu wa bainallah. Gak ada tuh penghalang antara doa orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doain. Saya dulu waktu kecil, ibu saya sering kasih dikiak. Pesantrennya Mbah Yai Nur Iskandar. Waktu itu setiap bulan itu ada pengajian bulanan di pesantren. Ibu saya selalu datang dan saya selalu diajak. Ketika saya diajak, ini ibu cerita ya, ibu saya cerita. Ibu tuh selalu bilang begini, ya Allah, jadikan anak saya seperti Kiai Zainuddin MZ. Waktu itu
yang lagi tenar almarhum Kiai Zain MZ. Itu selalu tuh. Pokoknya doanya ya Kiai Nur, Kiai MZ, Kiai Sukron, oh kiai-kiai lah. Disebutin semuanya. Tak 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 tak. Itu zaman TK. Saya lahir tahun 83. Berarti TK itu kurang lebih 89 atau 90 ya. Kurang lebih ya. Usia berapa tuh? Tahun 90 berarti berapa? Hah? Oh 7 tahun ketuaan ya. Geser dikit ya. 88 kayaknya ya. Doa ibu tahun 88 diijabah oleh Allah tahun 2011. Lama ya. Tapi dikasih oleh Allah. Lama. Gak mungkin saya masih TK langsung jadi Kiai Zainuddin MZ. Masih TK langsung mustajab jadi Kiai Zainuddin, gak mungkin. Tapi pada akhirnya doa ibu hidup atau sudah wafat, satu hari nanti doa ibu, doa bapak akan terwujud dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari saya punya teman, ibunya cerita, saya dulu selalu doa agar anak saya jadi orang soleh. Tiap hari doa. Tahu-tahu anaknya narkoba. Sempet protes, ya Allah, kan saya doanya jadi anak soleh, kenapa jadi bandar narkoba ya anak? Bayangin, doanya dia jadi anak soleh, tapi kemudian justru malah jadi bandar narkoba. Tangkap, penjara. Di penjara ternyata dia banyak belajar agama, dia banyak belajar, merenung, bertafakur. Keluar dia sempat ngaji ke beberapa pesantren, dan kemudian pada akhirnya dia menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai. Bayangin, walaupun sempat lompat sedikit, wasilahnya ya bandar, tapi Allah lagi mau anterin ngewujudin doa ibunya. Pada akhirnya anaknya jadi anak soleh. Masya Allah. Jadi kalau ibu anaknya mau jadi anak soleh, ya harus jadi bandar, bukan? Kok jadi ke situ kesimpulannya? Kalau ibu anak mau jadi soleh, ibu anaknya harus didoain. Itu harus jadi bandar loh. Kesimpulannya anak soleh harus jadi bandar dulu, bukan? Harus didoain. Bahkan tadi yang sempat mampir narkoba saja, pada akhirnya Allah hantarkan untuk mengijabah doa ibunya. Apalagi anak-anak kita semuanya soleh dan soleha dari awal. Sekolah agama, saya punya anak alhamdulillah 3. Yang 1 mondok di Asidikia, kemudian yang 2 mondok di An-Nur Bulawang, An-Nur 2 Al-Murtabok di Malang. Kelas 2 SD. SD umur 7 tahun, cilik-cilik ya. Kalau lihat di TikTok sempet tuh ada wali santri tuh videoin anak saya, coba tulis aja Mahir anak soulmate gitu. Nah itu putra yang kembar, jadi umur 7 tahun. Masya Allah. Bu sedih, umur 7 tahun dipondokin kelas 2 SD. Tahadus bin nikmah, fasilitas alhamdulillah dengan izin Allah bagus. Anak-anak kita apa yang dia mau kita turutin. Sebelumnya bahkan sekolah internasional. Sekolah internasional alhamdulillah, ini cerita ya, per tahun itu 180 juta, berarti per bulan hampir 15 jutaan. Cuman apa? Cuman main prosotan, main tanah, main tangga, terus gumbul-gumbul apa? Bulet-bulet, main sama temen-temennya, sebulan 15 juta. Bayangin tuh. Pulang ke rumah, kalau ketemu saya, hai. Karena memang sekolah ekspatriat, semua bule. Anak saya doang yang bulepotan. Jadi anak-anak bule-bule itu yang kerja di Indonesia, bos-bos itu, nah sekolahnya di situ, anak saya masuk di situ. Jadi kalau ketemu tuh, hai, halo. Kalau saya panggil nih, Mahir, iya soulmate. Coba, anak ustad. Hir,
Apa met? Terus mau gimana Pak? Mau diinjek tuh anaknya? Mau dicekek? Kan nggak mungkin. Ayo, kita bisa, belum tentu mampu. Kita bisa ngajar, belum tentu punya waktu. Apalagi kita yang nggak bisa, kita yang nggak mampu. Maka akhirnya saya titipkan kepada pesantren. Oh, sekarang top banget, masya Allah. Kalau jalan udah pakai apa? Lutut. Ketemu saya udah saling bolak-balik, sampai tipis nih tangan saya nih. Disalinin terus sama anak saya. Ya Allah, manggilnya udah ayah. Ayah sehat. Dulu enggak. Minggir. Orang tua nggak mau ngawas sama anak begitu. Masya Allah. Bayarannya berapa? Berapa ya bayaran di anu? 50.000 ya? 50.000 sekolahnya. Bayaran cuma 50.000 coba. Masya Allah. Tapi perubahannya drastis. Nyapu, ngepel, ya bersihin sampah. Saya bilang waktu kiainya pokok, takut mungkin saya marah. Saya bilang enggak, saya mau lulusan pesantren, ya biarin aja. Anak-anak sekarang itu banyak yang kena diabetes. Tahu diabetes bu? Gula. Ibu punya gula? Kopi? Alhamdulillah masih makmur. Diabetes tingkatnya hampir 80% gara-gara anak mager. Apa mager? Malas gerak. Main HP, makan HP, makan HP, makan HP, makan HP, makan HP. Coba. Tapi kalau di pesantren, alhamdulillah satu itu. Yang kedua, kita kepengen menghadap Allah. Jadikan anak kita kendaraan. Semoga nanti di akhirat dia jadi syafaat buat ibu, buat bapak. Gitu ya. Kalau berharap kepada suami bu, ya. Bu, kalau ibu meninggal dunia yuk. Dunia, ibu meninggal dunia. Kira-kira bapak masih dungak nono. Bapaknya, suaminya masih mendoakan enggak? Ibu meninggal, jadi bubur nih. Kira-kira ibu yakin gak suaminya masih mendoakan? Kawin maning. Bless. Apa? Bless. Kalaupun didoakan kata bapak, jangan keluar lagi ya. Saya mau kawin. Suami soleh, istri meninggal, bisa jadi kawin lagi sama si soleha. Ya. Suami meninggal dunia, belum tentu ibu masih mendoakan suaminya. Apa? Kata saya lah, lebih baik berhati-hati pak daripada terlalu percaya diri. Masih hidup aja kadang-kadang kita lupa mendoakan, apalagi saat sudah wafat. Tapi anak yang soleh itu yang jamin Nabi itu, yang validasi, yang memverifikasi. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh itu pasti mendoakan ibu bapak. Itu yang jamin Nabi Sallallahu Alaihi. Makanya saya berdokin, saya takut tiba-tiba begitu meninggal dunia, mana nih doa dari si April? Nggak dikirim-kirim deh doanya, ngeri ya. Tapi anak insya Allah kalau soleh-solehah, paling tidak Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadikan makhluk Allah, anak misalnya, kendaraan bahagia nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadikan kendaraan istri bapak sebagai kendaraan
menuju kebahagiaan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Sayangi, cintai, ya Bu ya. Bapak cari nafkah, cari duit, Bapak kerja, ketika kasih uang ke istri, kasih uang ke anak, Masya Allah, dosa Bapak hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dosanya sudah diampuni oleh Allah, derajatnya mulia nggak di sisi Allah? Kalau meninggal dunia husnul khotimah enggak? Husnul khotimah kan? Maka jadikan sisa perjalanan kita nih, ya, sisa perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan istri kita kendaraan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kalau ada suami ngasih duit ke istri, istri minta duit ke suami, bahkan semua duitnya diberikan kepada istri, itu tandanya suami takut Allah. Ya, ini payah nih. Parah ini, parah. Ini parah ini. Suami kalau ngasih duit, apalagi diminta dikasih semua oleh istri, itu tandanya suami takut istri. Takut nanti ditanya sama Allah, bagaimana istrinya, bagaimana makannya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Kalau ibu masuk surga, bapak jangan berharap diajak, Pak. Beneran. Nih, bapak misalnya nggak usah bilang zalik ya. Bapak di neraka nih, terus istri masuk surga nih. Bapak jangan berharap. Bapak panggil, Ainam, Ainam. Siapa sih kata istrinya? Manggil saya. Dia jalan terus tuh. Ibu nyelonong terus sampai ke surga. Jangan berharap Pak, bakal diajak Pak. Ya, jangankan surga yang enak, istri diajak ke mall nih, mall, ya, bapak disuruh di parkiran. Wis, di parkiran wae. Nih, rokok 2 bal. Mau nyambung rokok 2 bal. Nyonyor bibirnya 2 bal. Masya Allah. Ibu di tempat AC, bapak di parkiran. Itu dunia ditinggal lakinya. Apalagi di surga. Yo, surga. Tapi Pak, kalau bapak masuk surga, istri ketinggalan, manggil itu. Pak Ijo. Pak Ijo mau kemana? Ini enak aja lu. Kowe termendi. Melabu apa? Nyelonong. Melebu dewek. Panggil lu Pak, lu dipanggil. Kata malaikat, Pak, ini istrinya bukan? Iya. Ini kenapa bisa masuk ke dalam? Kenapa dia berendam di sini? Kenapa dia berenang di sini? Bapak tanggung jawab. Tanggung jawab Pak, beneran. Ngerti kita? Makanya saya nih, ya, saya lebih senang ngajarin istri orang daripada istri sendiri. Ini kan istri orang semua nih. Ya kan? Enak kalau ngajarin istri orang, manggut, iya. Karena ibu nggak tahu kesalahan saya, ibu nggak tahu aib saya. Tapi kalau istri kan tahu saya. Ya udah. Makanya kita kehilangan wibawa Pak, kehilangan kehormatan. Begitu kita suruh, pokoknya suruh aku, udah kamu aja duluan. Nyuruh sholat, kamu aja subuh jam 9. Bingung Pak mau ngajarin, dia tahu kita Pak. Maka musuh terbesar kata Allah, anak dan istri. Hati-hati. Tapi kalau anaknya soleh, andai, nauzubillah min dzalik, kita bermohon kepada Allah, andai ada orang tua yang masuk ke neraka, maka anak akan menjadi pembela di hadapan Allah. Ya Allah, itu ayahku, itu ibuku, dengan keadilanmu, kebijaksanaanmu, kasih sayangmu ya Allah, jangan masukkan mereka ke neraka.
karena aku mengenalmu ya Allah disebabkan mereka cari duit untuk menyekolahkan, mengenalkanku pada agama, memasukkanku ke pesantren. Mereka rela bertaruh rasa rindu yang berat, rasa kangen yang dikorbankan, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak berjumpa. Nah, itu yang bikin saya dan Bu April akhirnya mondokin. Kalau nggak tega mah nggak tega, Bu, kasihan. Tapi kalau kita mikirnya sampai ke akhirat, perjalanan ini bukan hanya di dunia, tapi mi'raj, sampai nanti kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana tuh? Kalau Allah bertanya, iya anakmu, bagaimana anakmu? Saya kasih dalam keadaan bagus, kenapa kesini hancur begini? Orang-orang akhlaknya, orang-orang ilmune, orang-orang imane. Yo, betul nggak? Saya kasih tahu ya, Bu, saya Bapak ketawa aja. Saya pakai bahasa Banyuwangi ini pengen belajar loh Pak. Mungkin ada yang mau ngajarin saya. Modus. Modus. Bu, saya pernah ke Ciracas, Jakarta Timur, ketemu sama seorang ibu. Waktu itu lagi syuting, ngobrol. Jadi di sini ini ada panti jompo. Tahu panti jompo kan? Tempat ibu-ibu bawa bapak yang udah tua-tua ditaruh di situ. Saya ngobrol sama seorang ibu, saya tanya, Bu, maaf ya, karena potongannya ini rapi, cakep, bersih. Saya tanya, Ibu kesini, maaf nih, saya bilang, siapa yang naruh? Anak saya. Maaf ya Bu, anaknya miskin, gak punya duit. Enggak, anak saya direktur, orang kaya. Anaknya direktur, orang kaya. Loh Ibu ngapain di sini? Saya bilang. Jadi dulu saya pernah tinggal bersama anak saya dan mantu istrinya, ya, istri anaknya. Rumahnya besar, saya di lantai 2. Ketika suaminya berangkat, anak saya kerja, jadi mantu saya selalu melayani. Naik bawa makanan, turunin lagi bawa makanan, terus lama-lama bosen capek. Akhirnya ngomong sama suaminya, Mas, ibumu yang keluar apa saya yang keluar? Saya udah gak kuat nih. Anaknya milih siapa? Ibunya yang keluar, istrinya tetap di rumah. Masya Allah, ditaruh di panti jompo. Ibu mau nggak ditaruh di sana sama anaknya besok? Ayo. Padahal enak lo di panti jompo, temennya satu angkatan semua. Genjot, ini kan Gen Z tuh genjot semua. Generasi ngegenjot dulu waktu zaman Belanda. Ibu mau nggak? Kalau punya anak ibu taruh di panti jompo, ibu ditaruh sama anaknya, mau nggak? Masya Allah. Ini anak direktur dibesarkan dengan keringat, darah, tetesan air mata, pada akhirnya ibunya dititip di panti jompo. Itu di dunia tuh. Bagaimana nanti di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Saya punya ibu udah meninggal, bapak ibu udah meninggal. Tapi hebatnya ibu bapak saya sebelum meninggal dia hidup. Ada ya Allah. Kemarin 2021 meninggal. Ibu kena gula, diabetes. Akhirnya ginjalnya kena, cuci darah. Sekali cuci darah 1.500.000, seminggu 2 kali 3 juta, sebulan 12 juta. Ibu pilih mana? Cuci darah atau cuci baju? Kalau cuci baju dapat bonus dari suaminya. Kalau cuci darah keluar biayanya. Nauzubillah min dzalik. Sehat. Amin. Kita panggil Bu April ya, boleh nggak? Bu April, penyanyi. Masya Allah. Ayo Bu April, kerja. Kerja sama namanya nih. Masya Allah. Bu April ini istri yang pintar cari duit. Iya, di mana saya menyimpan selalu ketemu. Ini orangnya. Masya Allah, ini saya diomongin terus. Iya. Izin Bunai, kalau mau balas ngomong
suami kulo. Ulo. Ulo apa artinya? Oh, saya. Iya. Oh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nyai Afifah, ini spesial datang, Masya Allah. Terima kasih Bu Nyai, Pak Kiai Ali beserta para kiai yang hadir di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan semua jamaah yang hadir di sini, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waduh, ini kalau ngomongin pertemuan sama Ustadz Solmet tadi, sebenarnya bukan saya yang nyari, bukan. Benar, saya mau konfirmasi. Bukan klarifikasi. Aku udah ngomong kan. Ya, bukan saya yang nyari. Jadi ceritanya kita satu sinetron. Itu kalau ada Ustadz Solmet, ya, itu si ibunya, ibu kulo kalau nonton ada Ustadz Solmet begini. Nih, kalau cari suami kayak begini nih, Ustadz nih. Oh, doanya ibu. Jadi besok kan saya ada tuh nanti di Indosiar, insya Allah Pak Saul. Nah, ibu ngomong tuh, ya Allah, saya mau nih anak saya suaminya ini nih. Ayo saya kawin kalau Banyuwangi. Nggak mau, udah tua. Jadi begitu. Nah, begitu Ustadz Solmet nggak ada di TV, lagi cuti ya? Cuti ke Turki, ke Saudi, ke Mesir. Ibu kulo tanya lagi, loh kok Ustadznya nggak ada lagi di TV? Kemana itu? Saya mau nggak mau kasih pertanyaan itu ke Pak Sutradara. Pak, itu Ustadz yang pakai sarung kemana? Jadi bukan pertanyaan kulo. Wah, pilih soalnya. Angel. Bisa aja Bu April. Lanjut lagi, ini ya memang doa ibu luar biasa. Tadi dibilang orang tua itu orang dalam. Pokoknya kalau doain anaknya insya Allah dikabulkan sama Allah. Betul. Jadi ibu saya saking senengnya sama Ustadz Solmet, pengen banget punya menantu Ustadz. Mana yang belum nikah tinggal satu Pak, saya doang. Botot ini. Iya. Bu April tuh ibunya punya anak 12, meninggal 2, tinggal 10. Iya. Alhamdulillah semua anaknya ibunya Bu April jadi orang semua. Oh iya dong, Mas jadi kuda. Itu sih lah. Jadi orang, nggak ada yang jadi kuda. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah, jadi sudah doanya ibu, terus udah gitu saya juga padahal takut banget sama Ustadz Solmet. Takutnya itu karena doa ibu saya terus. Nih mau punya menantu kayak gini, saya ketemu Ustadz Solmet, saya takut banget, saya takut kejadian gitu. Nikah sama Ustadz Solmet itu yang saya Takut kejadian apa takut dijadiin? Akhir-akhirnya ya ceritanya tuh libur lebaran 2011 itu lebaran tuh diundur 1 hari. Benar. Semua artis-artis di grup tanya siapa yang nggak pulang kampung gitu, yang nggak pulang saya karena orang Betawi. Nah Ustadz Solmet ini langsung BBM, katanya April boleh mampir nggak gitu. Oh, silaturahim. Modus ya kan? Saya silaturahim. Ya. Tapi saya mikir kenapa saya iyakan, karena mau bahagiain orang tua. Berbakti niatnya. Niatnya mau nyenengin aja. Sambil gratisan. Saya datang. Nah setelah Ustadz Solmet datang, bener ibu saya seneng banget. Jadi langsung dandan, langsung rapi-rapi nyambut Ustadz Solmet. Sayanya biasa aja. Dulu ini baju saya belum begini, dulu kurang bahan semua baju saya Bu. Oh, you can Iya. see, you can see. You artinya kamu, Ken artinya dapat, sih artinya melihat. Yeah. Kamu dapat lihat ketek saya nih. Jadi memang keadaannya begitu. Terus udah gitu saya datengin Ustadz Solmet, ibu saya senang banget. Masya Allah. Senang banget, ngobrol banyak. Terus pas sadar ibu saya lihat, hah, saya masih pakai celana pendek. Dan saya bilang sama ibunya Bu April, udah Bu biarin aja. Namanya juga anak muda gitu. Enggak lah, biarin aja. Namanya juga anak muda. Ada kalau diomelin nanti apa namanya? Ngambek apa ngambek? Burik. Burik. Apa? Boring. Boring. Bahasa Inggris. Boring.
Moring, takutnya moring, ngambek. Iya. Aja, jahit. Tapi ya alhamdulillah rencananya itu saya tuh udah nabung. Jadi waktu itu udah nabung nih. Saya bilang karena ibu saya pengennya dia menantunya ustadz, tapi saya pengennya ya pengusaha gitu ya, pengennya realistis ya kan. Terus realistis ya, kamu juga sama ya. jadi saya tuh berencana waktu itu mau umroh, nabung dulu nih dari uang syuting, kepengen umroh biar nanti Allah kasih jodoh yang terbaik gitu ya. Nah, Ustadz Solmed sejak dari rumah saya nggak nyampe 2 bulan itu udah tahu-tahu ta'aruf, terus gak lama lagi lamaran, terus langsung menikah. Jadi kenal 1,5 bulan langsung dinikahin saya. Iya. Jadi alhamdulillah. Enggak, 3 bulanan lah, 3 bulan 4 bulan lah saat itu sampai ke proses nikah. Gitu ya? Iya. Oh iya. Kan lamaran, terus saya minta kamu istikharah dulu. Terus sampai akhirnya baru saya datang minta apa itu tanggal 11 November 2011. Betul. Jadi itu alhamdulillahnya niatnya nabung umroh biar Allah kasih jodoh yang terbaik. Tahu-tahu Allah dengan niat itu Allah kasih duluan jodohnya. Nah abis menikah akhirnya berangkat umroh dibayarin suami. Enak kan dong? Nah itu tuh menjadikan ibu kendaraan naik Mi'raj. Niatnya Bu April nabung mau nyenengin ibunya, nyenengin bapaknya, Iya. pengen mengumrohkan, ya. Apa yang Allah kasih? Alhamdulillah, uangnya nggak kepake, bapak emak keluarganya saya yang bayar, dia yang berangkat, saya yang Itu rezeki namanya tuh. Alhamdulillah. Emang gak ikhlas? Ikhlas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sama mertua mah baik. Alhamdulillah, mumpung anaknya saya sita. Jadi masya Allah ya kalau kita mengutamakan orang tua itu masya Allah rezeki ada aja. Iya. Sama ini kayak ini saya sebenarnya bawa produk sini boleh? Nah, boleh? iklan. Oke. Oke, kayak di Indosiar ya Bu April. Iya. Oh itu dia. Jadi itu ada air pH tinggi Cosma namanya. Ini juga awalnya untuk ibu saya lagi-lagi. Pokoknya buat orang tua karena sempat lumpuh tahun 2024 ibu saya lumpuh. Apa lumpuh kalau di Nggak Banyuwangi? bisa jalan. Stroke. Bukan, beda. Lumpuh juga ya, lumpuh. Sama. Iya, Oh, lumpuh. Sama. Lumpuh. Tapi mawon. Jadi alhamdulillah udah dibawa ke dokter ahli tulang, udah disuntik, suntiknya 70 juta Bu. Masya Allah. Iya. Terus dokter bilang suruh ganti airnya dengan air pH tinggi. Saking saya pengen kasih yang terbaik, saya bilang saya aja coba produksi supaya saya tahu kandungan dalam air ini apa saja dokter. Biar rutin. Ya, dibantu. Kalau buat orang tua rasanya tuh semuanya dimudahkan sama Allah. Jadi keluar izin BPOM, halal dan lain sebagainya dimudahkan dengan cepat. Ibu saya minum. Alhamdulillah sekarang ibu saya 78 tahun jalan udah nggak pakai tongkat. Jadi bisa jalan. Alhamdulillah. Jadi bapak udah nggak ada, ibu saya nggak ada, bapaknya Bu April udah nggak ada, tinggal mama. Tinggal satu. Jadi mertua saya tinggal satu. Saya pengen, boleh nggak? Jadi mertua lagi. Gue sih kan nyari istri jadi mertua lagi nih parah nih bapak nih provokator deh. Bapak pintar. Bapak demen banget rumah tangga orang berantakan nih bapak nih. Jadi ini salah satu minuman yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun. Dan alhamdulillah rezeki banget menurut saya dengar orang yang minum Cosma ini banyak perubahan. Di Pasuruan ada yang orang tuanya stroke sampai bibirnya miring. Jamaahnya gitu polisi. Ya, terus minum Cosma 4 hari. Laporan lagi anaknya karena bapaknya sudah membaik, bibirnya sudah balik dan suaranya lebih jelas. Alhamdulillah. Bu April tuh yang nanya tuh harga berapa katanya? Satu botolnya itu harga 15.000. Kalau beli 4 harusnya 60.000 tapi jadi 50.000. Iya, kalau satu dus. Mohon maaf ya ibu-ibu bapak-bapak, Bu April bukan dagang tapi Iya, jualan. sama aja dong. Bodo amat. Enggak, ini tuh promosi karena ini barangnya bagus, Pak Ustaz. Iya benar. Dong. Makanya kita bawanya sedikit. Iya. Kalau dagang kita bawa 1 kontainer ya. Iya. Kita mah cuma promo aja. Iya, jadi
Cerita-ceritanya adalah di sini kalau ada yang darah tinggi, ada yang darah tinggi. Ada darah tinggi, Oh, darah tinggi. darah Apalagi rendah, habis darah pulang rendah, ya. darah rendah mungkin bukan kurang darah atau kurang dana. Asam urat, asam lambung, terus kolesterol, insya Allah ada yang mau lagi. Banyak yang udah ngerasain dan semuanya tuh jadi normal. Diabetes, Oh, diabetes ada tuh juga. yang di Tangerang. Ya, sudah pakai insulin. Terus 2 minggu minum kosma, dokter menyatakan udah boleh lepas insulin karena gulanya sudah kembali normal. Jadi saya seneng dengernya kalau misalkan ada yang kayak kosma, ada yang badannya berasa lebih fit lagi gitu ya, itu kayak rezeki banget buat saya. Jadi mungkin ini juga hadiah dari Allah karena saya kasih hadiah ke orang tua gitu yang terbaik. Bismillah ya, semoga kita yang ada di sini semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ya rabbal alamin. Ya sudah kalau begitu karena ini waktu juga sudah jam 11 Terima lewat. kasih Bu Afri, info kesehatannya. Iya, jam 11 lewat 15. Saya April Jasmine, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, pesan Isra dan Mi'raj, jadikan perjalanan kita menjadi perjalanan yang mulia dengan menjadikan makhluk-makhluknya Allah, anak kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, siapapun di antara kita, untuk menjadi tangga kebaikan dan Allah ridho kepada kita. Sayang kepada orang miskin, cinta kepada yang lemah, santunin mereka yang memiliki kebutuhan. Sayang kepada orang tua, cinta kepada anak, bertanggung jawab kepada keluarga. Semoga menjadi kendaraan kita menuju Allah dalam keadaan bahagia dan husnul khatimah. Amin ya robbal. Matur suwun ya. Dengan segala kebaikannya saya ucapkan terima kasih. Dengan segala kekurangan saya, kami semua minta maaf. Ketemu lagi insya Allah lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.